Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Ini adalah program kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua dan untuk Anda bila Anda sebagai kaum muda. Dan acara ini mengangkat berbagai persoalan yang kita jumpai sehari-hari dengan melihatnya dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Topik kita kali ini adalah profesi akuntan di era 4.0. Akankah menghilang? Bersama dengan kita sudah hadir di studio Bapak Dr. Lambok DR Tampu Bolon, SEMSI. Selamat datang di studio Bapak Lambok. Terima kasih sudah mengundang kita di sini. Iya, Pak Lambok ini langsung dari kampus Ukrida? Iya, ya. Langsung Ibu. Kita dari Ukrida tadi langsung. Di sini. Bapak dosen di Ukrida, mengajar akuntansi. Baiklah. Pak Lambok, ini kita mengambil tema profesi akuntan di era 4.0. Akankah menghilang? Ya, Pak Lambok, saya mau mengawali dengan kita dengar bersama ya, dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun terakhir ini ya, kita cukup dihebohkan dengan istilah revolusi industri 4.0, 4.0 kerennya begitu. Bahkan pembahasan tentang revolusi industri 4.0 ini tidak hanya terjadi di kalangan pendidikan dan industri, kalangan masyarakat lebih luas pun sudah cukup akrab begitu ya mendengar istilah ini. Dan gaungnya juga semakin heboh, kita tidak bisa mengingkari peran media juga masuk di sini ya. Pemberitaan media massa yang memang cukup masif menginformasikan tentang ini. Dan akan ada perubahan besar ya katanya yang terjadi, dan perubahan itu drastis begitu. Dan katanya juga akan ada disrupsi besar-besaran. Dan itu mengkhawatirkan banyak orang di berbagai macam profesi. Ya, takut kalau profesi yang mereka bidangi, tekuni saat ini di dalam bidang profesi itu mereka bekerja, berkarya dan sebagainya, kalau menghilang mesti kemana? Dan tak terkecuali profesi akuntan di era 4.0. Pak Lambok, boleh sedikit jelaskan gitu. Apa sih yang menjadi kekhawatiran ternyata profesi akuntan itu merasa profesi akuntan itu masih menjanjikan di era industri 4.0. Memang di era-era sebelumnya itu apa yang terjadi di situ? Ya, terima kasih Bu Santi. Sebenarnya seperti yang tadi Ibu sampaikan itu, peran akuntan ini kan di blow up ya oleh media bahwa akan hilang sebenarnya begitu. Tetapi pada kenyataannya kan manusia tidak akan pernah hilang. Ya, manusia tidak akan pernah hilang. Manusia tidak akan pernah sebetulnya hilang. Apa yang paling khas begitu ya di revolusi industri 4 itu sehingga banyak orang takut kalau profesi yang saat ini mereka bidangi itu bakal terjun bebas begitu. Iya. Hilang. Jadi pemikiran orang itu bahwa manusia itu akan digantikan oleh namanya teknologi, khususnya robot ya. Robot ya. Robot, bahwa pekerjaan setiap orang itu akan digantikan oleh robot. Dan ini juga menjadi kekhawatiran dari profesi akuntan. Wah, kami akan hilang yang selama ini kita di dalam manual, dalam hal laporan keuangan, bahwa kita akan digantikan nih gitu. Padahal sebenarnya era teknologi ini di sebelum revolusi industri 4.0 kan sudah ada sebenarnya. Hanya kita nggak sadar, nggak realize begitu bahwa suatu saat beberapa pekerjaan dari kita sebagai akuntan itu akan hilang. Beberapa pekerjaan, bukan profesinya yang hilang. Ini ya dua hal yang berbeda sebenarnya, ya? Bu Santi. Jadi beberapa pekerjaan di profesi Bapak, beberapa hal yang dikerjakan, begitu, yang hilang. Tapi bukan berarti profesinya itu yang hilang, gitu. Bukan? Iya, benar. Jadi selama ini kan
profesi akuntan atau yang dikerjakan akuntan itu kan adalah membuat laporan keuangan. Prinsip utamanya ya, membuat laporan keuangan, mencatatkan. Iya, mencatatkan, melaporkan, begitu kan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini kan sudah di revolusi industri 3 ini kan sudah ada sebenarnya warning dengan pemberlakuan scan barcode itu. Scan barcode ya. Iya, jadi swalayan itu. Jadi transaksi ini sebenarnya sudah sedikit tergantikan itu oleh mesin, tetapi tidak semuanya pekerjaan daripada akuntan itu yang akan drop. Iya. Kira-kira adakah semacam hasil penelitian begitu yang mungkin membuat sebagian orang ataupun sebagian kaum muda begitu yang merasa masuk akuntansi ini masih menjanjikan gitu di era 4.0? Apa mungkin mereka selain memang mendengar soal kehebohan ini begitu ya, tetapi mungkin ada hasil penelitian mungkin yang pernah mereka dengar bahwa profesi akuntan ini sepertinya juga kurang menjanjikan di era 4.0. Oke, jadi malahan sebenarnya di beberapa artikel yang boleh kita baca begitu kan di beberapa jurnal mengatakan bahwa profesi akuntan itu tidak akan hilang sejauh, ya ini menjadi persoalan utama, seorang akuntan harus mau beradaptasi dengan teknologi. Oh, jadi justru sejumlah penelitian ya ditulis di jurnal-jurnal malah mengatakan tidak akan mungkin hilang. Tidak akan mungkin hilang profesi akuntan itu. Beradaptasi dengan teknologi. Seperti apa berarti beradaptasi dengan teknologi ini, Pak? Jadi kita kasih contoh, misalkan profesi akuntan itu kita katakanlah audit atau mungkin pajak, katakanlah seperti itu. Sekarang kita mau isi ISPT kan sudah pakai ISPT nih. Ya. Kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak nih. Ya. Kita kan sudah buy online. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi audit, kita sudah ada remote audit. Jadi seorang auditor tidak lagi perlu datang ke perusahaan tempat dia mengaudit. Ya, cukup pakai remote audit begitu. Nah, itu jadi seorang akuntan itu harus mau berkolaborasi, beradaptasi, berteman begitu dengan teknologi itu. Bahkan in smartphone kita bisa bekerja begitu. Lalu apa lagi? Apakah maksud saya berteman dan bersahabatnya itu bagaimana? Apakah cukup hanya pakai komputer begitu? Rasanya sebelumnya juga kan para akuntan juga kan mesti harus bisa menginput begitu. Sedangkan kan di era revolusi industri 4.0 ini kan segala macam data sudah ada di situ. Kita mau cari yang canggih seperti apapun sudah ada di situ. Seperti apa bersahabat dengan teknologi itu? Jadi saya katakanlah seperti ini, kalau kita melaksanakan audit selama ini, audit kita kan manual melalui vouching begitu. Sementara sudah ada beberapa sistem, audit sistem informasi begitu. Kita pakai tools untuk melaksanakan audit itu untuk mempermudah kita. Begitu. Kebetulan saya mengajar itu juga audit sistem itu, sistem informasi. Jadi kita pakai tools. Jadi kita tidak perlu lagi ngecek satu-satu. Ibu bayangkan, Bu Santi bayangin ya, kalau ada 6.000 transaksi gitu kan. Kita cek satu-satu begitu. Mana ada double entry, mana ada yang salah tanggal atau apa. Kita bisa ngecek di situ begitu. Jadi dengan sistem itu kita bisa ngecek gitu. Itu salah satu yang saya katakan itu bahwa kita harus beradaptasi. Harus mau berkolaborasi dengan teknologi itu. Harus mau berkolaborasi dengan teknologi begitu ya. Jadi akrab gitulah. Kalau hanya mengandalkan yang manual malah nanti kelirunya malah banyak yang salah begitu ya. Dan kalau seandainya kita pakai manual, satu-satu kita ngecekin, Bu. Kalau ada satu perusahaan besar lah katakan seperti itu, 1 bulan transaksinya itu 5.000. 5.000 transaksi perusahaan besar 1 tahun, Bu. 60.000. Suruh orang ngecek satu-satu gitu. Sementara kita masukkan ke program ini, kita bisa ngecek begitu. Oh, ini ada salah. Oh, ini ada tanggalnya yang salah. Ini begitu. Kita bisa lihat itu kok. Lalu peran akuntan apalagi kalau sudah akrab dengan teknologi? Apakah
misalkan yang semulanya katakanlah perlu 2-3, katakanlah ya, karena memang mesti banyak yang dikerjakan secara manual. Lalu di era revolusi industri 4.0, apakah nanti mesti 2 saja cukup, 1 saja cukup karena ini sudah ada ini semuanya gitu, atau bagaimana? Jadi akuntan itu sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah interpretasi, itu kan tidak bisa oleh robot. Interpretasi data itu tidak bisa digantikan oleh robot itu. Yang kedua sebagai penasehat begitu. Jadi kalau robot itu kan saya ibaratkan seperti ini, kalkulator. 1 tambah 2, 3. That's it. Itu. Ya. Ya. 1 ini apa, 2 ini apa, kita nggak tahu. Ketika 1 itu biaya, 2 itu labanya, berarti ada 3 ini. Biaya sama labanya sekian. Berarti labanya lebih tinggi. Berarti penjualan ini bagus. Berarti bisa kita ada saran-saran daripada akuntan itu, yaudah kita buka atau perbesar penjualan lagi, atau perbesar produksi lagi, atau mungkin kita ekspansi begitu. Oh, iya, interpretasi di situ. Terus sebagai penasihat itu kan robot tidak bisa menggantikan. Itu yang salah kaprah sering. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, di bayangan kita ini semua kita digantikan. Jadi apa arti kita sebagai manusia? Ya, apa arti kita gitu? Sudah ada kan data-data semua. Tetapi tadi ya Pak Lamuk mengatakan salah satunya apa tadi, interpretasi. Iya. Data. Ya. Begitu. Ada data, lalu kemudian kita mau ngomong apa nih? Iya. Ya, tentang data-data ini. Ya. Lalu kemudian dia akan memberikan saran. Iya. Advice begitu. Apalagi selain itu? Jadi kalau selain tadi dia seorang akuntan itu harus mampu menginterpretasi. Yang kedua, dia harus mampu menjadi penasehat. Yang penasehat ini yang paling kalau selama ini kita tahu, kita katakanlah akuntan itu kan ya pakai kacamata kuda, hanya tahunya di sini gitu kan, di laporan keuangan ini. Jadi akuntan itu harus mau berkembang, jadi harus tahu proses bisnis. Iya. Di proses bisnis ini sebenarnya seorang akuntan itu juga bisa. Yang ketiga dikatakan seorang akuntan itu harus memiliki soft skill. Kalau tadi kita bicara hard skill, juga harus punya soft skill gitu. Jadi harus mau sebenarnya mengembangkan dirinya itu. Bahkan tadi Pak Lamuk mengatakan apa tentang proses bisnis aja ya? Seorang akuntan mesti bisa akrab. Iya. Jadi bukan hanya melototin data. Jadi enggak ada lagi. Ini ada penjualan, ini ada biaya, input dong itu enggak lagi. Tapi dari itu kayak kasir begitu. Iya, dari hulu ke hilir dia tahu proses itu begitu. Ya. Jadi sebenarnya revolusi ini menghilangkan sekat itu yang selama ini kita terlalu kaku. Jadi kan akuntansi itu dikatakan adalah orang yang kaku. Kan kita harus fair di situ. Seorang akuntan itu orang yang kaku. Ya salah. Karena saya pernah mengalami itu waktu nyusun laporan keuangan hanya kurang Rp1 gitu kan. Aduh, Rp1 ini dari mana gitu. Padahal orang akuntan itu ya harus tepat begitu. Betul-betul dicari yang satu itu kemana begitu ya. Jadi ini kalau begitu, kalau ternyata profesi akuntan juga menguasai bukan saja akrab begitu ya dengan teknologi, tetapi juga punya pengetahuan kalau begitu ya. Dengan ilmu-ilmu lain termasuk tentang proses bisnis. Kalau begitu harus ada perubahan juga dong di kurikulum. Iya, benar Bu. Berarti betul kan? Benar sekali. Berarti harus ada perubahan juga dong di kurikulum. Iya. Jadi kalau ternyata sebelumnya itu kurikulumnya seperti yang sudah biasa begitu supaya profesi akuntan ini tetap promising begitu ya, tetap menjanjikan ya. Benar. Beberapa pekerjaannya saja yang memang tergantikan oleh mesin, tetapi ada hal-hal yang tidak mungkin bisa digantikan oleh mesin. Ya, soal interpretasi ya dan lain-lainnya. Kalau begitu berarti mesti ada penyesuaian pada kurikulum.
Seperti apa penyesuaiannya, kita masuk segmen yang kedua ya Pak Lambok. Iya. Sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Dan pada episode kali ini kita mengambil tema profesi akuntan di era 4.0 akankah menghilang. Dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Pak Lambok, tadi di akhir segmen pertama saya sempat mengajukan begitu ya pertanyaan. Kalau memang hanya beberapa saja sebetulnya yang dikerjakan oleh para akuntan itu yang memang katakanlah menghilang karena memang digantikan oleh robot begitu, tetapi masih banyak yang tidak hilang ya. Bahkan para akuntan justru malah di-challenge untuk bisa mengembangkan wawasannya begitu. Karena itu berarti harus ada pembaruan pada kurikulum. Namun sebelum kita ke sana begitu, di segmen pertama Pak Lambok sempat mengatakan tentang soft skill yang perlu juga dikembangkan oleh para akuntan. Soft skill yang dimaksud itu seperti apa Pak Lambok? Oke, jadi tadi sempat saya sampaikan Bu Santi, itu soft skill dan hard skill. Oke ya. Jadi hard skill itu kita harus mau belajar tentang teknologi. Sedangkan untuk soft skill adalah kita mau mengembangkan diri kita itu, katakanlah seperti attitude, integrity, wawasan, begitu. Jadi wawasan termasuk yang tadi itu, bahwa akuntan itu tidak lagi hanya terpaku kepada laporan keuangan. Sudah harus keluar dari sini. Seperti menjadi penasihat keuangan, dia harus paham mengenai bisnis, dia harus paham mengenai manajemen, dia harus paham mengenai teknologi. Wah, harus bisa semua itu bagaimana? Jadi dia harus membuka wawasannya itu, jadi jangan terkungkung lagi. Karena memang no boundaries, kan tidak ada lagi batasan terhadap hidup kita ini gitu. Kita sudah bisa mengembangkan itu, begitu Bu. Ya. Biasanya kalau para akuntan ini sebelum era industri revolusi 4.0 ya, sejauh mana sih akuntan ini juga bisa memberikan semacam advice gitu kepada manajemen? Bisa ya. Jadi nggak sebatas hanya memberikan laporan, tapi juga laporan ini berbicara tentang apa begitu ya. Nah kalau di era industri 4.0, peran mereka yang bisa mereka lakukan memberi saran itu contohnya seperti apa? Jadi sebenarnya tidak berubah peran itu. Jadi akuntan itu adalah dari laporan keuangan yang dia sajikan, ya, dia bisa memaparkan what next terhadap this company. Oh, perusahaan ini mau dibawa kemana? Iya, mau dibawa kemana ini perusahaan? Mulai katakan dia lihat track recordnya dari 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun yang lalu.
it's the same thing. Jadi sama sebenarnya apa yang dilakukan oleh akuntan di masa katakan tradisional sebelum era revolusi industri 4.0 dengan yang sekarang ini. Ya, sama. Tapi hanya yang berbeda adalah bagaimana kecepatan akuntan itu memberikan nasihat itu dari pengolahan data yang cepat ini tadi itu. Jadi peran itu bukannya diganti. Ya, jadi peran itu sebetulnya sebelum industri 4.0 sudah ada sebetulnya. Sudah ada peran itu. Dan di era ini pun juga, di era ke depan pun juga peran itu tetap bisa dimainkan. Iya, seperti itu ya. Ya, kalau akuntannya wawasannya tidak terbuka begitu ya. Iya. Tidak mau di-challenge, maka company juga akan merasa, aduh bagaimana? Iya kan? Ini sering salah persepsi. Jadi dikatakan akuntan itu hanya yang membuat jurnal, laporan keuangan, that's it. Kan itu yang sering salah. Iya, itu yang salah persepsi begitu ya. Padahal akuntan itu banyak sekali. Ada auditor, ada pajak, banyak sekali akuntan itu sebenarnya. Jadi itu yang kita salah persepsi di situ. Iya. Dan bagaimana company juga memperlakukan akuntan? Ya. Maksud saya skill pengetahuannya sudah disiapkan begitu. Ya. Jangan cuma hanya diminta untuk sekedar. Iya, membuat laporan. jadi ini kalau kita bisa bayangkan akuntan itu ya sudah harus palu gada. Apa lu mau, gua ada, begitu kan? Ya. Artinya perusahaan mau interpretasi, oke, interpretasi. What next? Dia harus bisa, banyak hal yang harus dia bisa, dia harus mengembangkan dirinya, begitu. Bertepatan Pak Lambok kan mengajar nih di Ukrida ya. Menyiapkan begitu ya. Iya. Hal-hal seperti ini yang tadi kita sudah percakapkan ya. Berarti juga harus dipersiapkan di kurikulum supaya pemirsa juga mendengar gitu. Iya. Yang di Ukrida saat ini dilakukan apa ini sehubungan dengan menyiapkan begitu ya yang muda ini ke depan begitu, lalu kemudian jangan khawatir begitu ya. Iya. Tetaplah begitu melihat bahwa profesi akuntan ini tetap menjanjikan begitu di era industri 4.0. Jadi apa saat ini di Ukrida yang sudah disiapkan untuk menyambut itu? Ya, jadi Ukrida sendiri sudah mempersiapkan itu dari awal. Jadi kita udah set itu sebenarnya. Apalagi ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi Kampus Merdeka. Iya, jadi mahasiswa itu diberikan kebebasan walaupun dalam arti kebebasan itu tidak semua gue begitu. Ya. Ada rule of game-nya begitu. Ya. Itu. Jadi setiap mahasiswa itu kita sudah persiapkan mulai dari soft skill-nya, hard skill-nya, kuliahnya bagaimana begitu. Contoh katakan kita sudah bisa misalkan seorang akuntan atau seorang mahasiswa yang belajar di akuntansi, dia bisa belajar sistem informasi. Itu bagaimana itu ngelingnya? Kita ngeling ada namanya itu kita kurikulum. Jadi kita si mahasiswa yang di akuntansi itu dia belajar di sistem informasi itu dia ikut kuliah di sana dan akan dikonversi ke sini. Jadi walaupun dikatakanlah di mata kuliah itu tidak ada, tapi bisa ngeling ya. Belajar di sistem informasi, pergi ke sana begitu ya kira-kira belajar, lalu nilainya dikonversi masuk. Iya, dimasukkan ke akuntansi. Jadi kita juga di kurikulum kita itu sudah bicara fintech, financial technology. Kita sudah memberikan nanti big data bagaimana begitu. Jadi sampai software yang kita sudah siapkan itu accurate begitu. Untuk tadi ada audit common language, ada Excel. Jadi pengolahan kalau nanti misalkan mereka bekerja, kita sudah praktekkan itu. Nanti cara mengaudit begini loh seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu ada kesalahan, kita tinggal gunakan teknologi, kita tahu ada kesalahannya nih. Oh, ini ada salah entry, ada salah jumlah begitu. Jadi tidak lagi perlu kita manual lagi. Jadi di FEB Ukrida itu sudah mempersiapkan itu.
sebegitu ini ya mempersiapkannya ya. Jadi memang jangan khawatir. Saudara teman-teman begitu ya. Ini di Ukrida ini udah betul-betul dipersiapkan begitu ya. Disambut betul begitu ya. Termasuk juga mempersiapkan katakanlah kasus-kasus tertentu misalkan kalau terjadi misalkan di perusahaan bagaimana mereka perlu mempersiapkan diri juga kalau mereka misalkan perlu menginterpretasi data-data yang tadi Pak Lambo katakan itu juga dilakukan? Kita lakukan, Bu. Jadi kita sudah persiapkan ada lab juga untuk mereka, laboratorium. Laboratorium apa itu, Pak? Akuntansi, audit, begitu. Karena kan di kurikulum kita itu ada teori, ada praktek. Jadi kita tidak bicara teori melulu. Ya. Jadi praktek yang real praktek, begitu. Ya. Cara mengaudit itu bagaimana? Bahkan kita sudah seperti Direktorat Jenderal Pajak kita kerjasama dengan mereka. Jadi mahasiswa kita antarkan ke sana untuk membantu mereka itu buat ISPT pribadi, perusahaan gitu. Jadi latihan mereka di situ. Dan banyak alumni kita sebelum selesai itu sudah bekerja itu di EY, di Deloitte begitu. Wow. Gitu. Ini dengan tema kita begitu yang sekarang begitu. Apakah saat ini begitu sepengetahuan Pak Lambok, apakah memang terjadi semacam penurunan anak-anak muda yang mau ambil profesi akuntan untuk saat-saat ini? Iya. Cukup signifikan ya? Cukup signifikan. Yang berita yang miring tadi itu yang di awal saya sampaikan itu. Media menyampaikan bahwa manusia akan digantikan robot, khususnya bahwa tidak ada lagi akuntansi. Akuntansi tidak dibutuhkan, sudah digantikan robot. Jadi itu yang dibangun itu yang membuat animo masyarakat atau anak-anak SMA itu untuk masuk di akuntansi. Padahal seperti yang kita bahas tadi, sebenarnya profesi akuntan itu nggak hilang, masih eksis lah seperti itu. Masih eksis. Bahkan di challenge betul begitu ya. Iya. Cuma memang bagaimana pendidikan begitu ya, lembaga pendidikan maksud saya, kampus dalam hal ini ya sekolah mempersiapkan, menyediakan ruang-ruangnya, begitu ya. Lalu bagaimana nanti di tempat pekerjaan, begitu ya, apa-apa yang harus mereka siapkan supaya mereka juga sungguh-sungguh siap dan terampil, itu yang mesti disiapkan oleh lembaga pendidikan, begitu. Kalau FEB sudah menyiapkan itu. FEB tidak ya. Jadi mulai dari awal kita sudah FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Iya. Sudah menyiapkan itu. Sudah mulai dari semester 1 sampai dia 3 tahun. Ya. Dia kita sudah prepare. Jadi semester 1 sampai 3 ini sudah harus praktek. Sudah harus nggak ada lagi teori begitu. Ini sudah berapa tahun sekarang? 3,5 tahun, Bu. 3,5 tahun. Tetap sama ya? Tetap sama. Selain itu, selain ngelingnya katakanlah ke sistem informasi, ngelingnya kemana lagi? Kita ada ke sastra, ke psikologi, bahkan ke kampus luar. Ke sastra? Iya. Ini betul-betul no boundaries ya? No boundaries. Jadi mahasiswa Ukrida yang kepingin katakan belajar di Taiwan sekalipun, dia bisa cari link ke sana, kita daftarkan, kita konversi. Bahkan bukan hanya dari Ukrida yang belajar ke luar, orang luar itu banyak yang belajar di Ukrida. Itu makanya Ukrida itu keren loh sebenarnya. Wah, keren sekali. Banyak dari Ukrida yang dari luar itu belajar ke Ukrida. Itu pihak kampus yang menyediakan begitu. Iya. Oh, menyediakan lah. Iya. Jadi ini memang atas katakanlah bukan karena keinginan mahasiswanya. Saya juga pengen suka sastra, saya mau belajar aja, nggak sekedar begitu. Enggak ya, tapi ada memang kaitannya begitu. Iya. Jadi ada aturan main juga gitu. Iya. Jadi misalkan seorang akuntan misalkan atau seorang mahasiswa akuntansi, ternyata dia mau suatu saat bekerja, aku mau jadi auditornya restoran. Iya.
Mungkin seperti itu. Saya mau belajar chef dulu deh. Apa sih Bu? Mungkin dia kan masuk ke tata boga 1 semester atau apa. Serius? Bisa. Bisa. Itu namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi tetap 3,5 tahun. 3,5 tahun. Tapi ya itu ya, ada beberapa hal yang tidak perlu begitu ya. Iya, jadi ada rule of game-nya. Jadi nanti juga mahasiswa itu akan konsultasi ke Kaprodi. Iya, jadi nanti Kaprodi akan bertanya, kamu nanti lulusan mau kemana? Lulusmu mau kemana? Gitu. Ya. Saya mau lulus ke arah sini gitu. Ya udah, Kaprodi akan mengarahkan ke situ. Jadi tidak perlu khawatir begitu ya. Iya. Jadi tadi seperti yang Pak Lambo katakan di awal, dulu terkesan profesi akuntan itu orangnya kaku begitu ya. Dikunci oleh kacamata kuda gitu ya. Pokoknya hanya lihat angka, taunya kirim laporan udah selesai begitu ya. Itu keliru justru ya. Jadi mindset itu yang mestinya diubah. Diubah itu jadi, bukan profesi akuntannya yang dihilangkan gitu ya. Tapi bagaimana melihat ini sebagai peluang dan profesi akuntan masih tetap bisa menjangkau meraihnya. Benar, Ibu. Jadi ini peluang sebenarnya sejauh kita masih mau berkembang ya. Seperti tadi beradaptasi dengan teknologi. Ya kalau kita artinya tidak mau beradaptasi atau mengembangkan diri kita dengan teknologi, ya udah memang kita akan ketinggalan. Jadi tak perlu khawatir begitu ya. Iya. Tak perlu khawatir. Saudara. Baiklah, kita akan memasuki segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Dan pada episode kali ini kita mengambil tema profesi akuntan di era 4.0 akankah menghilang. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Sahabat bisa juga memberikan pertanyaan ataupun juga komentar di kolom chat yang sudah kami sediakan. Pak Lambok, segmen kedua tadi seru ya, bagaimana kampus begitu ya, Krida dalam hal ini sudah mempersiapkannya begitu ya. Iya. Jadi memang ada mata kuliah yang memang dikembangkan begitu ya. Kalau begitu ada juga yang tidak dipakai lagi dong. Iya. Begitu ya. Iya. Itu mata kuliah apa saja yang sudah tidak perlu begitu? Ya, oke. Jadi kalau untuk mata kuliah yang saat ini, misalkan contoh, dulu kita ada statistik 1, 2, ya kan? Sekarang statistik 1 itu kita hilangin. Ya. Jadi kita ganti computerized, jadi komputer akuntansi. Ya. Jadi kita langsung kepada fokus program studinya. Ya. Jadi kepada komputer akuntansi. Terus yang kita statistik 2, kita sudah langsung membahas software untuk statistik. SPSS ataupun EVIUS atau PLS begitu. Itu. Dan
kurikulum kan harus selalu update ya Bu ya. Betul, betul. Iya. Betul. Jadi bukan hanya statistik, ada beberapa juga seperti pengantar manajemen, ada atau pemasaran atau apa, ada yang bisa memang harus kita hilangkan. Begitu ya. Ya. Hilangkan atau bisa dipadatkan di yang lain begitu. Kita hilangkan jadinya Bu. Jadi karena kita memasukkan kurikulum baru tadi, financial technology, terus kita bicara big data itu. Jadi kita saat ini FEB itu fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh dunia industri, DUDI namanya. Jadi memang sungguh-sungguh siap begitu ya menyambut dunia industri. Iya. Kalau di perguruan tinggi dalam hal ini ya sudah dipersiapkan sedemikian rupa begitu sejak awal. Iya. Berarti dari sekolah sebelumnya SMA seperti itu ya atau SMU juga mesti sudah bersiap juga. Iya. Begitu. Iya. Kira-kira di SMA kan tadi kan ada beberapa yang sudah dihilangkan begitu. Iya. Berarti di sebelumnya itu mereka sudah menyiapkan juga kah? Ya harusnya Bu. Jadi seperti FEB sendiri ya sudah ada beberapa kerjasama dengan SMK, SMA begitu. Jadi kita ada namanya WIFER. WIFER itu jadi mata pelajaran SMA kita akui untuk di pertemuan awal atau semester 1 di mata pelajaran SMA itu diakui begitu. Iya. Untuk mata pelajaran awal di perguruan tinggi. Perguruan tinggi tempat kita. Sejauh kurikulum mereka itu sudah sinkron dengan kurikulum kita. Itu mata pelajaran apa itu? Seperti pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi ya? Iya, pengantar akuntansi. Tapi harus dipastikan betul bahwa itu sesuai begitu ya? Ya, jadi kita harus lihat kurikulumnya SMA atau SMK itu. Apakah sudah memenuhi standar kita. Ya. Bahkan ada program yang namanya juga sit-in kita ini. Sit-in? Iya, jadi anak SMA bisa menikmati kuliah. Anak SMA? Iya, yang kelas 3 atau kelas 2 bisa menikmati kuliah itu. Maksudnya itu sebagai pendengar atau? Pendengar, dan dia bisa ikut ujian. Lah? Selama 1 semester dia free. Oh ya? Iya, free. Free. Dia bisa ikutin ini itu. Bahkan ada RPL juga gitu, rekognisi pembelajaran lampau begitu. Jadi banyak sebenarnya program yang disediakan itu. Jadi SMA juga itu harus memang sudah harus mempersiapkan apa yang ada di universitas itu sama. Universitas itu kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di SMA itu Merdeka Belajar. Itu. Ya. Jadi salah satu indikatornya bahwa SMA atau SMK itu harus bekerja sama dengan universitas. Ini yang bisa kita kerjasama begitu ya, kolaborasi. Luar biasa, bahkan yang SMA pun bisa sit-in begitu ya, 1 semester free. Bahkan ujian pun juga. Dan kalau dia mau UKRIDA, kita akui hasil ujiannya itu kalau dia lulus. Lulus pun diakui. Iya. Gitu. Karena dia mengikuti 1 semester kan. Luar biasa, revolusioner. Iya. Gak ada lagi batasan gitu. Kita udah jadi betul-betul boundaries itu benar-benar di ini ya. Dihabiskan. Tembus begitu ya. Iya. Yang SMA siap kalau mau silahkan begitu ya. Iya. Jadi ikut dengan metode dan kurikulum yang perguruan tinggi begitu. Iya. Kalau mereka memang sungguh siap begitu ya. Dan kalau mereka bersedia masuk gitu ya, melanjutkan hasil itu pun diakui. Diakui. Iya. Wah, luar biasa. Jadi betul ini profesi akuntan di era industri 4.0 akankah menghilang? Jelas tidak. Jelas tidak. Jelas tidak. Dan dalam hal ini UKRIDA mampu menjawabnya. Iya, benar Bu Santi. Mampu menjawabnya begitu ya. Dan sudah dibuktikan. Ya. Ini kira-kira sudah berapa tahun ini berjalan? Jadi khususnya di FEB. Jadi kurikulum Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan baru diresmiin 2021 Bu. Ya. Jadi kita baru launching memang ini. Baru launching ya? Iya. Ya. Jadi ya itu idenya Mas Menteri lah. Ya, di Mas Nadiem. Iya, Mas Menteri. Iya, Mas Menteri. Dan ini disambut begitu. Iya. Ya. Baiklah, Pak Lambok, kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Pak Lambok boleh memberikan semacam summary ya, singkat begitu ya, di proses percakapan kita dari segmen 1 sampai segmen 3 pada pemirsa. Oke, terima kasih. Para pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara ini.
profesi akuntan itu tidak akan pernah berakhir. Sejauh Anda masih mau mengembangkan diri Anda, mau beradaptasi dengan teknologi, mau membuka wawasan, Ukrida sudah mempersiapkan itu buat kalian semua. Ukrida sudah mempersiapkan semuanya ya. Buat orang tua jangan khawatir begitu ya. Anak-anak dipersiapkan begitu. Lalu kemudian untuk teman-teman kaum muda juga jangan terlalu dikhawatirkan begitu ya. Ya, dengan anggapan bahwa nanti profesi akuntan akan habis begitu digerus. Saya mau membaca Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Sahabat, melalui nasihat Amsal 4 ayat 25 ini dan bersama dengan tema kita begitu ya, kita diajak untuk kita tahu bahwa masa depan di revolusi industri era 4.0 tidak sedikit membuat kita bingung, resah dan sebagainya begitu. Tetapi bagaimanapun teknologi ini kan tetap ya dibuat oleh manusia begitu, diciptakan oleh manusia. Dan sampai kapanpun nilai manusia itu tetap menjadi yang utama. Karena itu masa depan kita tetap bisa sambut di muka. Tataplah terus ke depan, khususnya anak-anak muda, dan kembangkanlah diri seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Di era revolusi industri 4.0 ini menyajikan berbagai macam informasi terbuka. Tadi Pak Lambok sudah mengatakan begitu ya. Kuliah akuntansi, kalau mau nanti mau jadi kerja di restoran katakanlah seperti itu ya. Mau belajar menjadi chef seperti apa gitu selama tahun, silahkan begitu ya. Sejauh tidak lebih dari berapa? 20 SKS. Tidak lebih dari 20 SKS. Bahkan yang dari SMA ingin sit in begitu ya, belajar begitu. Selama 1 semester juga dipersilahkan. Menyambut dunia yang hampir tanpa batas ini. Ini kan menjanjikan peluang yang sangat besar. Ya. Jadi betul ada tantangan, tapi lihatlah juga ada banyak peluang yang ada di depan mata kita. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dan saya percaya Tuhan memberkati setiap anak-anaknya yang mau terus belajar, mengembangkan diri, menyambut masa depan, dan ini yang paling penting, menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat, profesi akuntan juga mesti tetap ya mengembangkan soft skill ya. Apalagi tadi terakhir ini yang paling penting soal attitude ya. Soal integritas ya. Bagaimanapun integritas itu sangat gitu ya diperlukan, apalagi bagi anak-anak Tuhan. Sehingga selain soft skill, hard skill, tapi integritas ini sangat penting sehingga anak-anak Tuhan dimanapun ya berkarya bekerja dalam hal ini sebagai akuntan menjadi akuntan yang memiliki integritas. Terima kasih Pak Lambok sudah hadir. Terima kasih Bu Santi di studio. Terima kasih. Dan sahabat, kita jumpa di episode yang akan datang dengan tema-tema menarik lainnya, dan kiranya apa yang kami sajikan pada saat ini boleh membuka wawasan para sahabat, dan jangan khawatir ya, masa depan itu ya, Tuhan pegang masa depan kita ya. Dan Ukrida dalam hal ini tadi sudah menyiapkan begitu hal-hal yang baik untuk menyiapkan anak-anak muda untuk menyambut masa depan. Sampai jumpa di episode yang akan datang.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.